Hai guys, kembali lagi ke channel Alur Film. Di video kali ini, channel Alur Film akan membahas sebuah film yang berjudul Si For Me. Film ini menceritakan sebuah perampokan terhadap gadis buta, di mana gadis buta itu menjadi pemenang dalam perampokan itu. So, bagaimana cerita selanjutnya? Tonton videonya sampai habis ya. Di awal film diperlihatkan seorang gadis sedang menyiap-nyiapkan pakaiannya serta alat mandi ke dalam koper sambil ditemani mendengar siaran di televisi, di mana siaran itu menyiarkan sebuah pertandingan olahraga ski. Setelah selesai berberes, gadis yang bernama Sophie itu pun beranjak keluar dari rumah secara diam-diam dikarenakan ia takut dilarang pergi oleh ibunya disebabkan ia buta. Jadi ibunya itu merasa takut jika putrinya itu berpergian sendirian tanpa dirinya. Alhasil perdebatan itu dimenangkan oleh Sophie dan akhirnya ibunya membiarkan Sophie pergi dengan hati yang terpaksa. Setelah menaikin taksi, ia rupanya berhenti di rumah miliarder bernama Debra. Rupanya Sophie mendapatkan pekerjaan menjaga sebuah rumah beserta kucing Debra. Dan Debra pergi untuk mengurus surat perceraian dirinya. Setelah mereka berkenalan dan Debra memberitahu tata letak isi ruangan rumahnya itu, Debra memutuskan pergi. Setelah Debra pergi, Sophie menelpon panggilan video terhadap temannya yang bernama Map. Temannya itu memberikan petunjuk jalan dan menyusuri setiap ruangan rumah itu, hingga berhentilah Sophie di ruangan di mana terdapat banyak minuman. Setelah memegang minuman itu, temannya menyuruh Sophie untuk meletakkan kembali minuman itu, dikarenakan Sophie berniat untuk mencuri satu botol minuman itu, hingga membuat mereka bertengkar, lalu panggilan itu pun terputus. If you saw how they treated me. The last time we talked, Okay, well, why don't you go down a mountain? let me guide you down a hill. Putting it back or not? Setelah kegaduhan itu, Sophie memutuskan berjalan keluar dan itu ternyata membuatnya terkunci dari luar disebabkan kode keamanannya terkunci otomatis. Setelahnya ia mengambil handphonenya untuk membuka sebuah aplikasi bernama Si For Me. Sambungan terhubung ke seorang wanita bernama Kelly. Kelly berusaha menunjukkan jalan ke sebuah tangga. Sophie mencoba mengikuti untuk menuruni tangga tersebut. Ternyata tangga itu menuju ke pintu taman dan akhirnya Sophie bisa masuk lagi ke rumah tersebut. Can you hold the? You're doing. All right, you're right in front. So you're gonna need two hands for this. Watch it from the track. Okay, what the hell? You were saying? Planet, 12 o'clock. Pada malam harinya, saat Sophie tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Ia mencoba keluar dari kamarnya itu. Ia mencoba mencari apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Setelah mendengar seksama dengan jelas, akhirnya Sophie tahu bahwa rumah tersebut dibobol seseorang. Saat dua orang lelaki itu, kita sebut saja lelaki gendut itu bernama James dan pria satu lagi bernama Ujang. Nah, setelah Sophie turun dan menghidupkan koneksi bunyi dari kucing tersebut, si Ujang terkejut dikarenakan ada bunyi sesuatu. Ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Ia keliling-keliling hingga ia melihat kucing tersebut. Lalu ia menuju ke James untuk memberitahu bahwa di rumah itu tidak hanya mereka berdua saja. Akhirnya Ujang memutuskan untuk mencari, sedang si James melanjutkan untuk membobol berangkas yang berisi uang jutaan dolar itu. Saat Sophie semakin yakin rumah itu dibobol, ia mencoba melakukan penelponan kepada 911. Polisi itu memberitahu bahwa mereka akan sampai dalam waktu 25 menit lagi karena diakibatkan cukup jauh untuk ke alamat rumah itu. Akhirnya telepon itu pun terputus.
Lalu Sophie melakukan pitkal kepada Kelly. Di situ Kelly memberitahu bahwa benar rumah itu bukan hanya ada dirinya saja. Sophie semakin takut dan pergi bersembunyi dengan didampingin pitkal Kelly untuk menunjukkan jalan. Saat Sophie semakin ketakutan, ia malah menuju keberadaan James. Hampir saja ia tertangkap, ternyata ia lebih cepat bersembunyi. Saat Sophie melanjutkan perjalanannya itu, ternyata di balik dinding ia tertangkap oleh Kang Ujang. Ujang pun membawanya ke hadapan James. Di sana Kang Ujang menelpon atasannya, kita sebut saja Kang Aksep. Saat Sophie akan dihabisi, ia berkata bahwa ia buta. Di awal mereka tidak percaya, namun Kang Ujang men-scan wajah Sophie dan disitulah mereka percaya bahwa Sophie buta dan seorang mantan pemain olahraga ski termuda. ID. The Olympic dreams of top under. Karena sudah percaya, Sophie mencoba bernegosiasi kepada mereka semua bahwa ia akan bekerja sama untuk pencurian uang itu dengan syarat ia harus mendapatkan bagian uang tersebut dan mereka menyetujuinya. Lalu Sophie menelpon kembali ke polisi yang tadi ia hubungi. Sophie bercerita bahwa ia salah memencet nomor tersebut. Akhirnya polisi itu mencoba untuk datang ke rumah tersebut. Saat mereka sembunyi, tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang. Ternyata itu adalah polisi yang Sophie telepon sebelumnya. Copy. Police. You mind opening the door for me, sir? Dan polisi itu berusaha masuk ke rumah. Ia berusaha masuk, namun Sophie mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Dengan gelagat ketakutan, polisi itu semakin yakin bahwa Sophie menyembunyikan sesuatu. Polisi itu menekan Sophie hingga membuat Sophie jujur, dan para penjahat itu pun keluar serta mengeroyok polisi tersebut. I don't need any help. Karena semakin terancam, polisi itu menembakkan pistolnya ke salah satu penjahat tersebut. Karena penjahat itu memakai baju anti peluru, satu peluru tak mengenai tubuhnya. Penjahat itu juga mencoba mencekik polisi tersebut hingga polisi itu tewas. Lanjut, setelah membunuh polisi tersebut, kini mereka bertiga melanjutkan kembali aksi mereka. Saat pertengkaran itu terjadi, Sophie berusaha kabur, namun sebelum ia pergi, ia mengambil salah satu pistol. Saat Sophie sudah keluar dari rumah itu, Kelly mencoba memberitahu Sophie untuk kembali lagi ke dalam rumah. Namun saat ia akan masuk ke dalam, ia terjatuh dan itu membuat Kang Ujang mendengar dan Kang Ujang berusaha mencari Sophie. Rupanya Sophie berada di dalam taman tersebut. Pada akhirnya Kang Ujang pun pergi ke taman itu. Saat mereka hadap-hadapan, Kang Ujang berusaha lagi bernegosiasi tentang uang tersebut. Dan di dalam pitkal itu, Kelly berusaha mengarahkan arah tembakan kepada Kang Ujang. Dan Sophie, he's getting closer to you. No one's gonna hurt you. Sophie, he's got a knife. setelah penembakan Kang Ujang, kini giliran Kang Aras yang mencari Sophie. Dikarenakan Kang Aras mendengar tembakan dari penembakan Kang Ujang tersebut. Saat Sophie akan membuka pintu, tiba-tiba ia berhadapan dengan Kang Aras. Kelly berusaha untuk memberi tahu untuk segera menembak. Tembakan satu kali mengenai, namun saat akan tembakan kedua, tiba-tiba jaringan terputus. Dikarenakan juga handphone Sophie hampir kehabisan daya. Saat Kang Aras semakin dekat, sambungan pikal Kelly tersambung kembali, dan pada akhirnya beberapa tembakan mengenai Kang Aras hingga membuatnya tewas. Kini Kelly menyuruh Sophie untuk keluar dari situ dan turun ke bawah untuk menemui Kang James. Sebelum berangkat, Kelly curhat bahwa ia dulu adalah mantan tentara. Setelah berbincang mengenai jati diri, Sophie turun dan menemui Kang James. Saat Sophie di belakang diri James tak menyadarinya dan Sophie mencoba menembakkan James, tetapi tembakannya itu hanya mengenai pintu berangkas. Dan itu membuat pitkal Kelly pun terputus.
Karena mendengar tembakan itu, James berusaha memohon agar dirinya jangan ditembak dan berusaha bernegosiasi, tetapi Sophie hanya diam. Semakin James bergerak secara diam-diam, Sophie tetap tahu saat James akan menembak Sophie. Ternyata Sophie lebih cepat menembak James sehingga membuatnya tewas. Don't move! Saat James sudah tewas, tiba-tiba bos mereka menelpon. Karena yang mengangkat adalah Sophie, Kang Asep pun datang dan berusaha bernegosiasi lagi tentang uang tersebut kepada Sophie. Sophie hanya diam dan bersembunyi, tetapi Kang Asep berusaha mencari Sophie. Saat Sophie tertangkap, mereka adu perkelahian hingga di awal Sophie hampir saja dibunuh. Namun dengan sisa tenaganya, ia berusaha mengambil botol minuman yang ia ambil di scene awal tadi. Ia meraih botol itu dan memecahkan ke kepala Kang Asep hingga membuatnya oleng. Karena olengnya Kang Asep itu, kini Sophie mengambil kendali dan melanjutkan mencucukkan leher Kang Asep dengan sisa bekas botol tersebut. Dan di akhir cerita, kini Sophie sedang berdua dengan ibunya. Saat Sophie akan pergi, ia meminta tas yang berisi uang dolar yang ia ambil setelah penembakan James. Dan ia pergi untuk kembali melanjutkan hobinya itu, dan film pun selesai. Oke guys, segitu aja pembahasan film Si For Me. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.